Rabbil Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaina kama nawa jami'il masyayikhana wa mu'allimina, nawaina kama nawa aslafana as-salihin. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, ma'asyiral habaib wal aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat wal mustami'in wal mustami'at yarhamni wa yarhamkumullah. Ma'asyiral habaib yang hadir pada acara Miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Habibina Fauzi bin Agil bin Abdullah bin Salim bin Ali bin Salim Al-Malihij wa Habib Jufri Al-Baiti wal Habib Basit Al-Kaf wal Habib Muhammad Fahmi bin Syekh Abu Bakar wa jami'il habaib. Semua habaib yang hadir pada malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Kanjeng Nabi Muhammad baginda Rasul bersama kita, karena ada anak cucunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran, dan diberikan oleh Allah kesehatan, dan mudah-mudahan ditambahkan oleh Allah rizkinya, dan mudah-mudahan ditambahkan oleh Allah istrinya. Yang belum buatlah. Alhamdulillah, hadir juga bersama kita sepuh kita, tua kita, pedoman kita, Kiai Haji Hasan Basri, yang selalu menjadi panutan kita, yang selalu menjadi junjungan kita, yang kita hormati dan sangat kita muliakan. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah selalu panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada beliau kesempatan untuk bisa mendoakan kita agar bisa dekat dengan beliau, agar kita bisa menghormati sebagaimana kita menghormati warasatul anbiya. Dan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kemudahan dalam semua urusan, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian alhamdulillah ada pada malam hari ini hadir Kiai Haji Anwar, Ustaz Anwar Ad-Dabili, ada
macam banyak asatid yang tidak bisa Anda sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak asing semua. Kita doakan mudah-mudahan asatid, ustaz-ustaz kita semuanya ditambahkan rezeki insyaallah dan ditambahkan istri. Biar lebih Fauzi yang lain ustaz. Mudah-mudahan pemilik hotel ini insyaallah tambah berkah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan mudah-mudahan diluaskan Allah rezekinya dan ditambahkan anak istrinya. Cucung, nambah cucu. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan majelis Al-Hasir juga semakin insyaallah barakah. Mudah-mudahan majelis Al-Hasir selalu membawa kemanfaatan untuk umat. Mudah-mudahan majelis Al-Hasir membawa keberkahan untuk Kuala Tungkal. Dan mudah-mudahan majelis Al-Hasir diberikan kemudahan di dalam berdakwah, dan mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini hadirin hadirat semuanya ini tidak ada yang merasa sedih. Ada yang merasa sedih di sini? Untuk bapak-bapak ada yang sedih? Ada yang sedih? Ada yang haus? Ada yang sedih di sini untuk hadirat? Akhwat, ada yang sedih? Tidak ada yang sedih? Semua senang? Senang dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad? Senang mengikuti Maulid Arba'in? Alhamdulillah. Yang senang dengan merayakan Maulid Nabi dirangkum di dalam Arba'in, insyaallah semuanya ini akan membuat senang hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid Arba'in ini pertama kali ini di Hadramut, tepatnya di kota sihir. Ana di kota sihir ini namanya Syekh, tapi orang kita Indonesia ini manggilnya sihir, tapi dia tuh kalau orang sana sin ha ra Syekh, tapi orang Indonesia sulit Syekh gitu, jadi sihir udah. Awal pertama kali Maulid Arba'in ini dari kota itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh seorang aulia, yaitu anak murid daripada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Syekh Abu Bakar, namanya Syekh Abdul Karim Al-Malahi, orang Afrika yang tinggal di kota sihir, yang belajar di pondok pesantren Dubatul Mustafa pimpinan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar anak murid daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Syatiri adalah anak murid dari Habib Abdurrahman masyhur Sahibul Bughya Muqtasyidin. Terus mengalir terus sampai ilmu dan sanad nasab sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pertama Maulid Arba'in sampai detik ini. Anak kalau di sana selama 1,5 tahun itu mengalami kalau tidak salah 2 kali Rabiul Awal. 2 kali Rabiul Awal dan ikut keliling. Malam itu kita ikut keliling dari masjid ke masjid. Kalau di sana Maulid Arba'innya dari masjid ke masjid. Masjid ke masjid, masjid ke masjid, masjid ke masjid, masjid ke masjid. Karena nggak ada majelis seperti kita ini, banyak majelis. Di sana majelisnya di masjid-masjid. Kalau kita majelisnya kan ada di rumah,
di rumah, di tempat majelis, di gahwa. Kalau di sana majelisnya di masjid-masjid. Fadhal Ustaz, Majid masuk sini, masuk sini. Kalau kita majelisnya banyak, majelis ini, majelis ini, majelis ini, majelis ini banyak. Kalau di sana majelisnya di masjid-masjid, antara maghrib dan isya atau ba'dal isya atau ba'dal dhuhur, majelisnya di situ. Nah, subhanallah, beliau membuat Maulid Arba'in ini di sana tujuannya untuk mensyiarkan bulan Rabiul Awal, untuk mensyiarkan bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Karim Al-Malahi ini, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Qutbuz Zaman, Khalifatus Salaf di Jeddah almarhum, beliau katakan Syekh Abdul Karim Al-Malahi ini tidak ada satu orang wali pun kecuali beliau kenal orangnya, kenal makomnya sampai di mana. Syekh Abdul Karim Al-Malahi ini, kok bisa ya Habib, kok bisa? Karena beliau ditugaskan menjaga pintu tempat perkumpulan para wali setiap malam Jumat. Para aulia setiap malam Jumat kumpul. Jadi kalau yang belum pernah merasa kumpul dengan para aulia setiap malam Jumat, berarti belum jadi wali. Setiap malam Jumat para aulia kumpul, dipimpin oleh Sultan al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan di situ ada Al-Muqaddam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan semua aulia kumpul, dan tukang jaga pintunya Syekh Abdul Karim Al-Malahi. Tukang jaga pintunya Syekh Abdul Karim Al-Malahi yang jaga pintunya. Maka setiap yang masuk beliau kenal. Oh, anta bulan. Oh ya, pelan jatuh. Ada yang duduk belakang, ada yang duduk tengah, ada yang beliau tahu semua. Beliau tahu makom aulia dan beliau tahu siapa aulia. Itu Syekh Abdul Karim Malahi. Tidaklah pada musim haji kecuali beliau ada di Mekah melaksanakan haji, tapi beliau jasadnya ada di kota Sihir, tidak pernah pergi haji. Beliau tidak pernah pergi haji, tapi setiap orang pergi haji melihat beliau di sana ada. Setiap orang kota Sihir pulang haji, langsung cerita, aku ketemu dengan Syekh Abdul Karim Malahi, aku ketemu pas sa'i, aku ketemu pas wukuf, aku ketemu pas Arafah, aku ketemu pas Syekh Abdul Karim Malahi. Syekh Abdul Karim Al-Malahi ini, anak murid beliau pernah sampai ke sini, yaitu Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus. Pernah sampai ke sini, anak murid beliau. Guru saya 1,5 tahun belajar di Rubatul Mustafa. Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus 8 tahun belajar dengan Syekh Abdul Karim Malahi. Habib Alwi itu dengan naik sepeda, dengan jalan kaki, sendal putus, tak bersendal. Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus. Beliau banyak cerita sama kita tentang Syekh Abdul Karim Al-Malahi. Ini subhanallah, Syekh Abdul Karim Al-Malahi ini tidaklah beliau mencapai makom seperti itu kecuali gara-gara kecintaan beliau dengan ahlu baitin Nabi. Karena kecintaan beliau dengan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau ketemu dengan sayyid, kalau di sana sayyid. Tidaklah beliau ketemu dengan keturunan Nabi, kecilkah, besarkah, bahlulkah, pinterkah, kecuali beliau cium tangan itu sayyid. Itu Syekh Abdul Karim Malahi. Syekh Abdul Karim Al-Malahi itu beliau mencapai makom yang seperti itu gara-gara mahabbahnya beliau dengan ahlu baitin Nabi, dengan qarabah Nabi, dengan anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beliau yang cinta dengan ahlul bait, sayyid pun mencintai beliau akhirnya.
Beliau mencintai Sayyid, beliau mencintai keluarga Nabi akhirnya mencintai beliau, bahkan keluarga Nabi belajar dengan beliau gara-gara kecintaan beliau tadi. Ini luar biasa. Dan Allah angkat derajatnya, Allah angkat derajatnya sampai beliau kenal dengan semua aulia. Itu luar biasa. Ini Syekh Abdul Karim Malahi. Dan dibuktikan kecintaan beliau itu dengan Nabi Muhammad dengan menghidupkan bulan Rabiul Awal dengan cara membuat Maulid Arba'in. Dikenalnya Maulid Arba'in ketika kami mengenal orang yang pertama Maulid Arba'in di Indonesia ini Palembang. Kalau untuk Indonesia, nah itu dari mana ngambilnya? Itu ada anak bawa orang yang pertama kali yang buat ini, itu yang sebelah Ustaz Anwar. Nah ini Habib Muhammad Fahmi Syekh Bakar. Ini yang rumahnya yang menjadi posko Maulid Arba'in pertama di Palembang. Rumah beliau menjadi posko Maulid Arba'in. Rumah beliau itu beliau ada ipar tapi umurnya lebih tua, anak 17 baru. Kalau pangkat ada ipar tapi umur kakak. Kan wajah muda kan kelihatan. Itu posko di rumah beliau Maulid Arba'in Palembang pertamanya. Dan kami waktu itu anak masih ikut hadir. Kalau dalam pelaksanaan Maulid Arba'in ini sami'na wa ata'na. Kalau kami sami'na wa ata'na, ikut saja. Ikut saja apa yang dikatakan oleh kelompok yang buat. Ini sini siap, ini sini siap, ini sini siap. Akhirnya alhamdulillah ini musim corona, kalau di Palembang tidak kurang dari yang hadir itu 2000 orang. Ada sampai kalau di majelis-majelis yang ma'ruf masyhur sampai 7.000. Kalau di majelis Habib sama kakak Habib Mustafa, majelis Inayah itu sekitar 7.000 yang hadir. Masak nasi itu 30 kaleng. Satu kaleng itu untuk 160 orang. Itu sekitar 30 kaleng maksudnya. Pakai dalung. Masih. Untuk tamu-tamunya Rasulullah. Untuk tamu Rasulullah jangan sayang fulus. Kalau yang sayang fulus untuk tamu Rasulullah, itulah orang yang tidak cinta Rasulullah. Habib Nagib bin Syekh Bakar kalau ngadain maulid jual mobil. Kalau ngadain maulid jual mobil. Itu subhanallah. Jangan sayang-sayang dengan fulus. Sayyidina Hasan Basri tabi'in, kata beliau, kalau aku punya emas sebesar gunung, la anfaqtu li qiraati maulidin nabi, aku akan infakkan untuk pembacaan maulid nabi. Kalau aku punya duit sebesar gunung punya emas sebesar gunung Uhud, aku akan infakkan untuk maulid nabi. Itu sayyidut tabi'in. Mahabbahnya, cintanya dengan baginda Rasul. Ini nyumbang tidak, hadir tak mau, bahlul. Sallallahu alaihi Nabi. Makanya kalau untuk Nabi untuk Nabi Muhammad jangan pakai untuk pengaruh diri sendiri atau untuk mengikuti hawa nafsu. Jangan.
Kalau untuk Nabi Muhammad ini, ikutilah contoh para aulia bagaimana mereka berkorban untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang kalau lihat umatnya seperti ini. Senang Nabi Muhammad. 30 majlis jadi satu untuk Nabi Muhammad. Allah karim. Sallu ala Nabi. 30 majlis untuk maulid Nabi Muhammad. Luar biasa, Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau 30 majlis untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad akan datang di antara setiap tamu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap malamnya akan datang. Insya Allah orang yang rutin 40 malam hadir maulid Nabi akan mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti di Palembang. Terbukti di Palembang orang yang bukan Habib, yang bukan Sayyid, rutin tapi tiap malam keliling dia maulid Nabi 40 tempat 40 malam. Beliau tidaklah sampai malam ke-40 kecuali beliau sudah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau cerita sama Ustadz, ada sama di Palembang sama Ustadz Syukri, cerita beliau ada mimpi Rasul. Kemarin anak khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat ketemu dengan orang, dia minta amalan sama anak. Minta amalan, anak kasih sholawat. Anak kasih sholawat, pas anak kasih sholawat, apa faedah sholawat ini Habib? Ini biar bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Apa kata orang itu? Alhamdulillah Habib, anak sudah 2 kali mimpi Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Siapa nama inti? Subhanallah, namanya Jibril. Kata anak pantes itu 2 kali, harusnya tiap hari itu mimpi Rasul. Kenapa nama itu Jibril? Namanya Jibril. Subhanallah kata anak. Nah ini faedahnya kalau inti sudah 2 kali mimpi Rasul, nah ini baca salawat ini inti kama Jibril, insya Allah tiap hari ketemu Rasul. Ini manfaat hadir maulid. Makanya antum ini kalau benar-benar murni karena cinta Nabi Muhammad, tidak akan berat untuk bersatu menyenangkan hati baginda Rasulullah, tidak akan berat. Tapi kalau antum tidak murni kecintaan karena Rasul, karena ingin hebat, karena ingin karena ingin ini, maka tidaklah akan pernah akan mendapatkan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekh Abdul Karim Al-Malahi, ketulusan beliau Allah berikan yang beliau tidak pinta. Sebagaimana Ibnul Mubarak yang setiap musim haji pergi haji gara-gara menyelamatkan seorang sarifah. Ibnul Mubarak karena ketulusan beliau cinta dengan keturunan Nabi. Syekh Abdul Karim Malahi salah satunya. Masih hidup beliau juga sudah mengalami haji, sedangkan beliau ada di kota Ini luar biasa. Nah makanya kalau antum tulus tidak dengan cinta dengan Nabi, tulus tidak cinta dengan Nabi, sungguh-sungguh tidak cinta dengan Nabi, ikhlas tidak cinta dengan Nabi. Kalau benar-benar tulus cinta ikhlas, maka mulai malam ini insya Allah tidak akan pernah absen untuk hadir maulid. Siap? Siap tidak? Nah, yang jawab paling orang 3. Yang lainnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, beliau ngomong, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi anakku, melebihi istriku, keluargaku, tapi belum aku.
aku masih sayang pada diriku. Maka kata Rasulullah, belum sempurna imanmu wahai Umar, belum sempurna. Bingung Sayyidina Umar. Akhirnya beliau sadar harusnya Rasulullah itu nomor satu. Gahwa itu nanti, maulid dulu. Apa tuh? Kumpul-kumpul itu nanti, maulid dulu. Apalagi ngerumpi ibu-ibu, nanti maulid dulu. Apalagi naudzubillah min dzalik, pacaran. Wah! Maulid dulu. Dahulukan dulu maulid Nabi. Kapan lagi kita untuk senang dengan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masyaallah hadirin, sering mendengar kisah Abu Lahab kan? Sering mendengar kisah Abu Lahab kan? Abu Lahab mendapatkan keringanan azab di setiap hari Senin gara-gara senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab yang kafir mendapatkan keringanan azab. Lebih-lebih lagi antum muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, lebih-lebih lagi bukan hanya keringanan azab, pasti akan terlepas dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi catatan, ya. Kalau di Palembang sudah maulid arba'in, ada maulid isyrin. Iya, arba'in selesai, panitia sudah mengas. Aduh, ganti panitia lain, maulid isyrin, maulid 20 malam. Jadi ada 60 malam, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Bulan Rabi, 22 Rabi maulid setiap malam. Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Rabiul Awal dan Rabiul Akhir 40 malam. Panitianya itu dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Alwi Asgaf. Kalau yang 20 Isyrin dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Munawar. Sama-sama Umar. Sama-sama Umar. Kalau sini Fauzi dan Basit. Fauzi Madihid dan Basit Al-Kab. Satu kemenangan, satu terbentang. Masya Allah. Satu membawa kemenangan, satu membawa rezeki. Amin. Tambah lagi itu maulid malam, maulid pagi. Maulid pagi 40 malam, 40 pagi. 40 pagi. Jadi pagi kalau bulan maulid di Palembang ibu-ibu tidak masak. Makan pagi ada, makan siang ada, makan sore ada, makan malam ada. Dari maulid Nabi. Iya. Pagi 7, 8 maulid. Siang 10, 12 maulid. Sore asar sampai jam 5:30 maulid. Maghrib ada juga di kampung Habib Ama ini, kampung Muaro, kampung Sungai Buntu. Kalau di Palembang kan kampung Sungai Buntu, kampung Muaro, kampung Sungai Bayas, kampung Alkab, kampung Habsi. Itu antara Isya'in, mabaina Isya'in maulid keliling 40 malam. Habis itu nyambung Isya'nya maulid lagi 40 malam. Di makanya kalau bulan maulid ibu-ibu di Palembang tidak masak. Tapi jatah itu tetap. Tetap. Karena sudah kodrat perempuan itu. Perempuan itu sifatnya pemarah. Tapi kalau dengan ilmu hilang marahnya. Perempuan itu kodratnya cemburu. Tapi kalau sudah sering majlis taklim kurang cemburunya. Perempuan itu kodratnya suka duit. Betul kan? Nah, itu dengan ilmu malahan jadi mata duit.
Makanya jangan suruh istri-istri kita untuk pinter cari duit sendiri, jangan. Kenapa? Nanti bapak-bapak nyimpen duit di mana tahu dia. Karena pinter cari duit. Iya, jangan dibiasakan istri-istri kita dia cari duit sendiri, jangan. Biar kita saja yang cari duit, istri jangan. Kenapa? Nanti kita nyimpen bawah kasur, tahu dia. Kita nyimpen di dalam HP, casing HP, tahu dia. Kenapa? Karena pinter cari duit. Nah ini makanya ini patut ditiru. Kenapa? Karena ana sendiri merasakan kekompakan berkat Nabi Muhammad, kebersamaan berkat Nabi Muhammad, kemajuan berkat Nabi Muhammad, kebersamaan berkat Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang membawa bendera sendiri, semuanya membawa bendera Nabi Muhammad. Semuanya membawa bendera liwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya persaingan antar ustadz, tidak ada. Tidak ada. Kalau di Palembang setiap hari Jumat awal bulan semua ustadz, kiai, habaib, ustadz Yaman, Mesir, Jawa, manapun kumpul setiap hari Jumat awal bulan. Kumpul jadi satu, makan siang bareng. Dari mana duit makan siang? Iuran sama-sama ustad. Iuran, masak makan mau gratis. Masak makan mau gratis. Iuran, kasih 20.000 setiap bulan, 20.000. Habis Jumat amplopnya juga 300. Ambil 20. Ambil 20, ambil 5. Iya, tiap Jumat awal bulan kumpul untuk apa? Untuk makan. Makan aja, kumpul makan. Silaturahmi, cerita, kumpul. Kumpul cerita, itu aja. Kumpul aja silaturahmi. Akhirnya alhamdulillah. Setiap ada apapun, sesuatu apapun di perkumpulan itu selalu jadi cair. Kenapa? Karena suka kumpul, suka bersama. Sampai sekarang. Itu untuk ustaz-ustaz yang muda-muda. Kalau yang tua-tua kita sepuhkan. Yang tua enggak kita suruh kumpul, tapi kita datang. 3 bulan sekali kita datang ke sepuh-sepuh, ke Habib Umar Asgab, ke Habib Umar Abdul Aziz, ke Habib Hamid Habsyi, ke Habib Muhsin Habsyi, ke Habib Muhammad Habsyi. Kami silaturahmi datang. Yang muda-muda. Kalau kelompok anak ini masih muda. Yang masih bawah 50 masih muda semua. Kategori masih muda kalau bawah 50. Itu. Apalagi yang bawah 30 masih muda. Ya alhamdulillah berkat itu semua anak-anak atau ustadz-ustadz yang baru lulus pondok sini. Duduk. Tidak ada majelis sini. Tuh ngajar situ, majelis. Ada. Jadi tidak ada lagi yang pulang dari pondok pergi ke pasar, tidak ada lagi. Pulang ke pondok ngajar. Pulang dari pondok tamatan pondok ngajar. Kita nih kadang-kadang tamatan di pondok bingung mau kemana bingung. Kadang-kadang tamatan dari pondok bingung mau kemana nih tamatan pondok ini, bingung. Mau ngajar di Tungkal ustadz udah banyak. Itu ujung-ujungnya ke pasar, ujung-ujungnya bisnis. Akhirnya apa? Ilmu yang 10 tahun dipelajari, 12 tahun dipelajari hilang atau berkurang atau lupa. Nah itu dirangkul. Alhamdulillah kalau jumlah yang tercatat para asatid yang kumpul itu hampir sekitar 200-an lebih kumpul. Setiap hari Minggu mereka dipecahkan di 16 kecamatan. Di 16 kecamatan dipecahkan untuk dakwah.
tiap hari Minggu masuk ke 1000 masjid, berbagi 1000 masjid. Setiap Kemis dakwah di 2 kecamatan, 1 kecamatan 10 masjid dakwah, berbagi. Alhamdulillah, itu berkat apa? Berkat suka kumpul bersama membawa bendera Rasulullah. Jangan Al-Hasir bawa bendera Al-Hasir sendiri. Biar Al-Hasir aja yang maju, biar Al-Hasir saja berkembang, yang lain tidak usah. Itu bahlul namanya Al-Hasir. Iya, itu Al-Hasir, bahlul namanya. Bawa bendera sendiri, biar Al-Hasir saja yang berkembang sini. Al-Hasir yang paling hebat, yang hadirnya banyak, itu Al-Hasir, bahlul namanya. Tidak boleh kita kalau untuk umat bawa bendera sendiri, jangan. Kalau untuk umat bawa bendera Rasulullah. Tujuannya untuk apa? Menyenangkan hati baginda Kalau untuk umat bawa bendera Sayyidul Umat, bawa bendera pemimpinnya umat. Saat ini Maulid Arba'in tujuannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Nabi Muhammad, kira-kira yang dibawa bendera siapa? Habib doakan yang main HP-nya rusak. Kalau dia beli lagi, HP-nya rusak lagi. Kalau udah rusak hari ini, besok. Banyak yang ngaminkan lebih dari 40. Nah ini makanya kita kalau untuk Nabi Muhammad ini harus berkorban. Berkorban. Kalau tidak mau berkorban, tidak usah jadi umat Nabi Muhammad, jadi umat Dajjal saja. Kalau untuk Nabi Muhammad harus berkorban, korban waktu, korban duit, korban tenaga, korban pikiran, korban apapun yang kita mampu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ulama-ulama kita, contoh orang-orang soleh kita, mereka berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenaga mereka korbankan, uang mereka korbankan, waktu mereka korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tak lihat di depan kita? Beliau korbankan waktu beliau, padahal harusnya beliau istirahat, tapi beliau korbankan waktu beliau untuk kita. Malu kalau kita yang umurnya tidak sampai 60, tidak sampai 60, malas di dalam hadir Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malu. Beliau dakwah, ngajar, pergi ke sini, masih menyempatkan untuk hadir di dalam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu. Kalau tidak ada malu, berarti tidak ada iman. Karena al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Nah, ini Maulid untuk menyenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi tahan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengorbankan bukan lagi harta tapi jiwa mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sudah menyaksikan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bagaimana bentuk Rasulullah, bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah. Maka mereka berjuang untuk mengorbankan semua yang ada pada mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pengen tidak mimpi Rasulullah? Pengen tidak mimpi Rasulullah? Pengen tidak mimpi Rasulullah?
pengen tidak melihat Rasulullah, apa yang kita korbankan? Pak, apa yang kita sudah korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah Pak, adakah satu sunnah yang sudah Bapak istiqomahkan sampai detik ini? Adakah satu sunnah yang sudah Bapak istiqomahkan sampai detik ini? Adakah satu sunnah itu? Siwak. Adakah siwak Bapak istiqomahkan sampai detik ini? Hah? Sudah belum mengorbankan uang kita untuk membeli siwak, untuk digunakan sebelum sholat, sebelum wudhu, sebelum zikir, sebelum ngaji, sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, habis makan, sebelum zikir? Sudah belum kita mengorbankan untuk mengamalkan satu sunnah ini? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak indah kulli shalah wa fi riwayah indah kulli wudu. Kalau aku ingin memberatkan umatku, aku akan wajibkan ini siwak bagi mereka setiap mereka hendak sholat atau hendak wudu. Adakah satu sunnah Nabi yang kita istiqomahkan? Pak, adakah satu sunnah yang sudah kita istiqomahkan? Ada sunnah duha, ada sunnah witir, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Adakah kita lakukan itu? Atau cepat dengar azan langsung sholat wajib, habis sholat wajib Allahumma antas salam, lantas jalan? Adakah setiap malam kita sholat sunnah witir? Atau pulang ke rumah langsung cari bantal? Tidur bawa HP, bangun di samping HP, masuk ke WC bawa HP. Ada gak di sini yang masuk WC bawa HP? Kelewatan, gawat ini. Kalau sampai ke WC bawa HP, gawat ini. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu, takut ketahunan itu. Kalau kita memang benar-benar tulus untuk Nabi ini, buktikan bulan Rabiul Awal ini, buktikan bulan Rabiul Awal ini. Alhamdulillah kita Kuala Tungkal sudah mulai ada Maulid Arba'in. Insya Allah akan terus istiqomah setiap tahun. Istiqomah setiap tahun insya Allah. 40 hari kita istiqomah dalam Maulid Nabi. Insya Allah sampai akhir hayat kita akan istiqomah untuk hadir di dalam Maulid Arba'in. Amin. Amin. Bukan hanya kita, sekarang dari ujung timur sampai ke ujung barat, bahkan sampai ke Australia, sampai ke Britania, Inggris, ada Maulid Arba'in. Kenapa? Karena memang manfaat Maulid Arba'in untuk persatuan, untuk kebersamaan tampak. Untuk kebersamaan, untuk kepersatuan tampak. Sapu lidi itu, sapu lidi kalau banyak payah untuk dipatahkan. Sulit untuk dipatahkan. Tapi kalau sudah satu gampang untuk dipatahkan. Gampang. Makanya kalau kita ini semua ini 30 majelis ini, tentunya kalau sudah 30 majelis berarti sudah 30 ustaz. Kalau sudah 30 majelis berarti 30 ustaz.
kalau bersatu untuk Nabi Muhammad, meninggalkan ego masing-masing, meninggalkan nafsu masing-masing demi Nabi Muhammad, bersatu bersama untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, maka tidak akan satupun orang yang mampu mematahkan umat Islam yang ada di Kuala Tungkal ini. Tidak ada. Setiap majelis, anak-anak anggota majelisnya tidak akan saling iri, tidak ada saling dengki. Kenapa? 30 ustadz itu ustadz kami semua, bukan ustadz kamu saja. Ustadz kami semua, Ustadz Anwar ustadz kami. Semua ustadz kami semua, bukan ustadz kamu saja. Ustadz kami semua. Kenapa? Karena 30 majelis bersatu untuk Nabi Muhammad. Anak muridnya semuanya cinta kepada semua ustadz karena mencintai baginda Rasul. Orang yang membenci orang alim sama saja membenci Rasul. Orang yang mencintai orang alim sama saja mencintai Rasul. Akrimul ulama, faman akramal ulama faqad akramani, waman akramani faqad akramullah. Muliakanlah ulama. Orang yang memuliakan ulama sama saja memuliakanku, yaitu Rasulullah. Siapapun yang memuliakanku, Rasulullah, berarti dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Pak yang tidak menyaksikan kehebatan Rasulullah kecuali mereka dapat hidayah. Umar ibnul Khattab dapat hidayah, Khalid bin Walid dapat hidayah. Dapat hidayah kenapa? Karena memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan memandang basyariahnya, tapi memandang kerasulannya. Abu Jahal, Abu Lahab tidak dapat hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak dapat hidayah. Kenapa? Karena Abu Jahal melihat basyariahnya Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab karena sombong. Orang sombonglah yang tidak akan pernah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sombonglah seperti Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan pernah dapat hidayah sampai dia mati. Ibnu Mas'ud sudah berdiri di dadanya Abu Jahal. Abu Jahal sudah tidak bisa berdiri lagi. Abdullah bin Mas'ud lihat Abu Jahal jatuh terbaring. Abdullah bin Mas'ud ingin balas dendam. Kenapa? Karena waktu dia di Mekah ditampar oleh Abu Jahal sampai telinganya berdarah gara-gara membaca surah Ar-Rahman. Gara-gara membaca surah Ar-Rahman atas perintah Rasul, Abu Jahal ngamuk, ditamparnya wajah Abdullah bin Mas'ud, berdarah kuping Abdullah bin Mas'ud. Ketika di perang Badar, ini Abu Jahal jatuh oleh dua anak kecil Ansor, dua umur 13-14 tahun, jatuh itu Abu Jahal dari kudanya, tidak bisa bangun. Abdullah bin Mas'ud lihat Abu Jahal jatuh, langsung Abdullah bin Mas'ud yang badannya kecil 50 cm. Abdullah bin Mas'ud badannya kecil, masuk sini, akhirnya berada di atas dadanya Abu Jahal. Abu Jahal, siapa yang mau nolong kau? Apa kata Abu Jahal saking sombongnya? Ibnu Mas'ud, kalau kau mau potong aku jangan pakai pedang, pakai pedangku, karena pedangku tajam, pedangmu tidak tajam. Ya Ibnu Mas'ud, kalau kau mau potong aku jangan dekat kepala, tapi dekatkan dengan bahu sini. Kenapa? Biar Muhammad tahu kalau kepala aku besar. Subhanallah. Inilah Fir'aunnya Nabi Muhammad. Ini Fir'aunnya Nabi Muhammad. Fir'aunnya Nabi Muhammad lebih hebat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa mau mati tobat, tobat, tapi Fir'aunnya Nabi Muhammad mau mati masih sombong, yaitu Abu Jahal.
dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud kepala Abu Jahal tadi. Dipenggal, sudah dipenggal, dia cari bagaimana ini untuk bawa kepala Abdullah bin Abu Jahal ini ke Rasulullah. Dia cari tali, dia ikat. Dia bolongkan telinga Abu Jahal, dia bolong, dia masukkan tali. Kayak orang mancing ikan tuh kan. Bawa ikan dari dia bolongkan, dia geret. Besar kepala Abu Jahal sama badannya hampir sama. Dia geret kepala Abu Jahal sampai ke Rasulullah SAW. Pas sampai ke Rasulullah, Jibril turun. Jibril turun tertawa, menjelaskan kepada Rasulullah. Kata Jibril, ya Rasulullah, tuh telinga balas telinga, kepala bonus. Ya Rasulullah, tuh telinga balas telinga, kepala bonus. Telinganya Abu Jahal berdarah karena ditusuk oleh Abdullah bin Mas'ud untuk ditarik. Kepalanya bonus. Kepalanya bonus. Kenapa? Waktu di Mekah dulu Abdullah bin Mas'ud pernah ditampar sampai telinganya berdarah. Nah, itu telinga balas telinga dan kepalanya bonus. Hanya orang sombong contohnya Abu Jahal. Abu Jahal sombong, akhirnya apa? Hina, mati, dipenggal oleh cebol. Dipenggal oleh cebol sahabat Nabi yang mulia. Dijatuhkan dari kudanya oleh siapa? Dua anak kecil. Dua anak kecil yang umurnya tidak sampai 15 tahun. Abdurrahman bin Auf terkejut. Kanan kirinya ada anak kecil. Baik, mantul. Anak kecil ini nanya, paman, tolong paman kalau lihat Abu Jahal tolong kasih tahu aku. Yang satunya lagi, paman tolong kasih tahu aku kalau lihat Abu Jahal. Baik. Kenapa kalian cari Abu Jahal? Karena aku dengar itu Abu Jahal waktu Nabi Muhammad di Mekah, dia sering ganggu Nabi Muhammad. Wih, mantap. Anak kecil ingin membunuh orang yang suka jahat dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Tapi niat mereka kabul. Setelah mereka menjatuhkan Abu Jahal, mereka berdua ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bunuh Abu Jahal. Sudah dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Aku bunuh Rasulullah. Yang satu, aku bunuh Abu Jahal. Yang satu lagi, ya Rasulullah, aku juga bunuh Abu Jahal. Kata Rasulullah, mana lihat pedang kalian? Oh, satu lagi. Ya, kalian dua-duanya sudah membunuh Abu Jahal, tapi yang ini lebih dalam. Kenapa? Karena tusukannya lebih dalam, darahnya lebih banyak. Yang ini darahnya dikit, tapi dua-duanya sudah bunuh Abu Jahal. Saking semangatnya anak kecil dulu untuk membela Rasulullah. Anak kecil sekarang HP. Betul. Periksa di kantong anak kecil itu, bawa HP. Anak kecil sekarang HP. Orang tuanya sengaja belikan HP untuk anaknya. Kenapa nggak mau repot? Orang tua dulu jaga anak 10 sanggup. Orang tua sekarang jaga anak 2 sulit. Orang tua sekarang jaga anak 2 sulit. Punya anak 2, mau minta lagi, jadilah cukuplah 2 saja. Betul lah. Nah, betul. Makanya jangan sombong-sombong kayak Abu Jahal. Jangan. Kalau diajak bersatu sama-sama untuk Nabi Muhammad. Kalau diajak bareng-bareng untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad, bawa bendera Nabi Muhammad. Tidak usah bawa bendera Al-Hasir. Bawa bendera Nabi Muhammad. Bawa bendera Nabi Muhammad, insya Allah akan mimpi Nabi Muhammad. Bawa bendera Nabi Muhammad, insya Allah akan melihat Nabi Muhammad. Bawa bendera Nabi Muhammad, insya Allah akan husnul khotimah, di kepalanya ada Nabi Muhammad.
Bawa bendera Rasulullah ketika mungkar nakir dan mungkar nakir nanya, ada Nabi Muhammad di dalamnya. Bawa bendera Nabi Muhammad ketika bangkit dari kubur, masuk barisan Nabi Muhammad. Ketika bawa bendera Nabi Muhammad, mau nyebrang Sirat, Nabi Muhammad nyambut. Ketika bawa bendera Nabi Muhammad, di mizan Nabi Muhammad ada. Ketika bawa bendera Nabi Muhammad di Telaga Hud, langsung diminumkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kasih minum. Kenapa? Karena pas di dunia dia bawa bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang bawa bendera Abu Jahal, mati sama Abu Jahal. Nah ini insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke golongan orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke golongan orang-orang yang benar-benar sayang dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke golongan orang yang melihat Nabi Muhammad fid dunya qoblal akhirah, fi manam au yaqadatan, di dalam mimpi ataupun di alam nyata. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa melihat kekasih-Mu ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa melihat wajah kekasih-Mu ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa melihat wajah kekasih-Mu ya Allah. Wajah Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami rindu ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami rindu ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Orang yang melihat wajah Nabi Muhammad insya Allah tidak akan mendapatkan azab dari Allah. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad insya Allah tidak akan mendapatkan azab dari Allah. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad insya Allah akan dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat Maulid Arba'in ini ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir ini ataupun yang tidak hadir, yang ingin hadir tapi tidak bisa hadir, berikanlah kami semua ya Allah tambahan nikmat, tambahan nikmat, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat kesempatan dan nikmat rizki ya Allah. Luaskanlah rizki kami ini ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan rizki ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan rizki ya Allah, zahir wal batin, hissi wal ma'nawi, berkati Sayyidina Muhammad. Dan kami minta ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah semua hajat orang tua kami ya Allah. Panjangkanlah umur orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur guru-guru kami ya Allah. Panjangkanlah umur ustaz-ustaz kami ya Allah. Berikanlah mereka semua kemudahan, berikanlah mereka kelancaran, dan jadikanlah kami semua ya Allah orang yang benar-benar mengikuti para guru, orang yang benar-benar mencintai para guru, orang yang benar-benar mengikuti, meneladani para guru ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bihaqqi nabiyika Muhammad wa ali nabiyika Muhammad, wa nas'aluka ya Allah bijahihi wa bihaqqihi nabiyika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatun nasuh. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi aw yamilu bina ila ma'siyatik aw yusghilna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqil ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum hadza ma adlakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
Demikian tadi telah kita dengarkan tausiah agama